Warta Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 27 April 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya C.H. Filinditi. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Dengan menggunakan panduan tata kebaktian minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 28. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ibu Tresye Ferdinandus Pariyama. Anggota jemaat di sektor Mall Saron Unit 3, kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Rencana pemberkatan nikah. A. Pemberitahuan kedua untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah. Pada tanggal 10 Mei 2025, kepada calon suami istri Saudara Kristianto Adri Talapesi, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Janita Fernanda Lasamahu, anggota Jemaat GPM Amaihei Sohoku, Klasis Masohi. B. Pemberitahuan pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 13 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Juan Antonius Yahaya, anggota Jemaat GPM Haruku, Klasis Masohi, dan Saudari Brenda Cynthia Jali, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. C. Pemberitahuan pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 14 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Valentino Lesnusa, anggota Jemaat GPM Waituren, Klasis Buru Selatan, dan Saudari Herma Roskermite, Jemaat GPM Slea Lale, Klasis Buru Selatan, kepada para calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat mengenai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 27 April 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing,
Selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Penil akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan menggunakan panduan tata kebaktian minggu keempat. Pembacaan firman Tuhan Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. 3. Majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulang ke pangkuan Bapa di surga almarhum Ibu Tresye Ferdinandus Pariama, anggota jemaat sektor Mawar Sarun Unit 3, dan almarhum Bapak Lodewik Tomisa, anggota jemaat Unit 4 sektor Mawar Sarun. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian syukur Paskah kedua Senin 21 April 2025 sebesar Rp3.175.000. 5. Majelis jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu keluarga di sektor Teratai Unit 2 berupa uang sebesar Rp5.640.000 dan keluarga Bapak Rence Tuparia berupa 1 unit Infokus. Atas sumbangan dan pemberian Bapak Ibu keluarga kami sampaikan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 6. Rencana pemberkatan nikah. Pertama, pemberitahuan kedua untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Kristianto Andri Talapesi, anggota jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Gianita Ferdinanda Lasamau, anggota jemaat GPM Amahai Sohuku Klasis Masoi. 2. Pemberitahuan pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 13 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Juan Antonius Syahaya, anggota jemaat GPM Haruku Klasis Masoi, dan Saudari Brenda Cynthia Jali, anggota jemaat GPM kategorial TNI Penil Bentas, Klasis Pulau Ambon. 3. Pemberitahuan pertama untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 14 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Valentino Lesnusa, anggota jemaat GPM White Turen Klasis Buru Selatan, dan Pendeta Herma Ros Kermite, jemaat GPM Sealale Klasis Pulau Buru. Kepada para calon mempelai akan menjalani konseling dan penggembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 7. Kepada jemaat akan kami bacakan surat pemberitahuan. Yang pertama, dari Pemerintah Provinsi Maluku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMK 1 Ambon, perihal penyampaian informasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 4 Juli 2025. Pendaftaran dibuka untuk kompetensi keahlian atau jurusan 1. Bisnis Retail
2. Manajemen perkantoran, 3. Akuntansi, 4. Layanan perbankan, 5. Usaha layanan wisata. 4. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi kontak person Pak Elfran 0812 7369 3058, Pak Billy 0822 4863 6390 pada setiap jam kerja. Yang kedua, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga. Kepada jemaat disampaikan bahwa telah dibuka program studi Destinasi Pariwisata, program sarjana terapan S1 pada jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon dengan SK izin pembukaan program studi dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia dengan nomor 280-B-0-2025. Penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 akan dimulai pada tanggal 19 Mei sampai dengan 17 Juni 2025. Bagi putra-putri lulusan jenjang SMK, SMA dapat melakukan pendaftaran secara offline atau langsung pada bagian Akademi Politeknik Negeri Ambon, Jalan Putuhena, Wailela, Rumah 3 Ambon. Adapun besar uang kuliah yakni Rp1.500.000 per semester. Informasi selanjutnya dapat diakses melalui bagian akademik Politeknik Negeri Ambon atau melalui menara hubung Bapak Stanley, kontak person 0852 5443 8288 dan Ibu Telsi 0823 9954 6930. Demikian pemberitahuan kami sampaikan. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Ambon, 24 April 2025, Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon, Stanley R. Titioka, SE, MSI. 8. Nyanyian persiapan nyanyian PKJ nomor 1 ayat 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas pemberitahuan jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita ada di dalam votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah nas pembimbing kita pada hari ini. Terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-29, begini bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat disilahkan duduk. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh
kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Kasih Tuhan yang kudus, tidak mudah memahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya kepada Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Jemaat saya jemput berdiri sebagai tanda kesiapan jemaat untuk mendengarkan petunjuk hidup baru dan memberlakukannya dalam seusbu ini. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Pertama Yohanes 4, 10 dan 11. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Jemaat silahkan duduk dan kita akan ada di dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman, dan sebagai doa kita semua melakukan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayat 24 dan berakhir pada ayatnya yang ke-29. Kita akan baca secara berbalasan. Saya membaca ayatnya yang genap dan Bapak Ibu jemaat membaca ayatnya yang ganjil. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Iya. Kita harus semangat. Kita harus ada di dalam kehidupan iman yang bergairah karena kita sudah ada di dalam Paskah. Kita sudah memperingati bahwa Yesus bangkit. Minggu ini adalah minggu pertama. Kita ada dan merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus datang berkebaktian setelah kita ada dan berpaskah. Paskah adalah hal yang sangat penting
di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau jemaat ingat, Rasul Paulus ada di dalam statement imannya di pertama Korintus 15 ayat 14. Rasul Paulus bilang begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah pula kepercayaan kamu. Rasul Paulus bilang andai kata, karena ketika ia sudah ada di depan jemaat, dia ada dan mewartakan Kristus yang bangkit, itu sudah habis masa Paskah. Sehingga kata andai kata itu ada. Dan ini mau menyatakan bahwa Paskah itu adalah titik awal penentuan imbang kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga beta mau bilang orang-orang yang waktu Paskah kemarin di sektor-sektor itu sono, seng datang Paskah, pertanyakan, apakah Paskah berarti baginya? Apakah Kristus berarti baginya? Apakah dia tidak rindu untuk mendengarkan berita Paskah bahwa Yesus sudah bangkit? Ketika kita melihat Yohanes 20 ayat 1 sampai 29 itu menceritakan bagaimana antusiasme murid-murid walaupun ada di dalam ketakutan, walaupun ada di dalam kegentaran karena situasi politik pada saat itu, tetapi mereka ada dan sembunyi-sembunyi ingin menjenguk kepada makam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sebenarnya pada waktu itu juga dikatakan bahwa orang-orang Romawi juga ada dan berjaga-berjaga. Kenapa sekarang kita di dalam situasi yang aman-aman saja, di dalam kemeriahan sementara anak-anak ronda obor tunggu dong membawa berita sukacita, api Injili itu menyebar dari sektor Teratai sampai dari sektor mana? Sampai kembali ke gereja Teratai, ada yang masih sono. Ada yang mendengkur, ada yang tidak pusing pada hari itu. Hari pertama hari itu adalah hari yang sangat menentukan iman percayamu kepada Tuhanmu. Dan itu juga mempengaruhi paradigma pikirmu, mempengaruhi tingkah lakumu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika itu biasa-biasa saja dan tidak mempengaruhi hidupmu, maka hidupmu juga engkau jalani sebagaimana mestinya engkau tidak berjumpa dengan Tuhanmu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, banyak orang di dalam perjalanan imannya memang ada di dalam keraguan. Ada di dalam tanya ketika mereka ada dan mengalami berbagai tantangan kehidupan. Begitu juga yang diceritakan di dalam pembacaan kita tadi yang secara berbalas-balasan. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ini judulnya saja bahwa Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita lihat siapa itu Thomas. Sikap Thomas ini adalah sikap yang selalu ketong bilang, Thomas kapai, lihat dulu baru percaya. Istilah itu sudah sangat keren di dalam orang-orang Kristen. Karena memang Thomas identik dengan lihat lalu percaya. Thomas kalau katong lihat di dalam bahasa Aram itu teoma. Artinya anak kembar, bukan lihat dulu baru percaya. Injil ditulis dalam bahasa Yunani, itu kata Thomas itu ditulis Didomus atau Didimus. Sehingga di dalam pembacaan kita tadi bilang Thomas atau Didimus. Bukan dua orang, tetapi satu orang yang oleh karena lafalan bahasa itu makanya berbeda. Seperti Johannes, John itu. Kalau orang Ambon bilang Anes.
berbeda-beda. Setiap daerah cara mengungkapkan berbeda-beda. Ketika kita menyusuri, Thomas ini adalah tokoh yang sangat logis. Dia selalu ada dan berlogika. Ia di dalam kehidupannya berlogika, tetapi dia juga ada dan sangat loyal. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan pulang ke rumah Bapakku karena di rumah Bapakku tempat tinggal banyak, dia bertanya, di mana itu Tuhan? Dia selalu mengandalkan logikanya. Tetapi berbeda ketika peristiwa pada pasal Yohanes pasal 11 ayat 6 dan 8 di sana itu, Thomas menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus hendak pergi ke Lazarus untuk membangkitkannya di Yudea, lalu murid-murid lain bilang, Tuhan jangan. Ayat 8. Di sana pernah Tuhan akan ada dan dibunuh, dilempar. Lebih baik menghindari. Tetapi di ayat 16, Thomas bilang begini, mari kita pergi dan mari kita mati di sana bersama-sama dengan Tuhan. Dia taruh badan. Tanda loyalitasnya kepada Tuhan Allahnya, tanda loyalitasnya kepada pemimpinnya. Bahwa ia mau taruh badan untuk ada dan mensukseskan apa yang Yesus ada dan mau kerjakan di dalam kehidupannya sebagai orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca pasal ini sangat akrab dan kita bisa hafalkan jalan ceritanya. Yang diawali dari perjumpaan Tuhan Yesus Kristus yang ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23, rupanya waktu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, Thomas tidak di situ. Kita tidak tahu di mana Thomas, dia 9 di beta lain. Dan di dalam Alkitab juga tidak dikatakan di mana Thomas. Hanya dikatakan bahwa Thomas tidak ada di situ ketika Tuhan Yesus Kristus pertama kali untuk menampakkan diri kepada semua, 11 bukan semua, ke-11 murid-murid minus Yudas. Ada di ruang terkunci karena ketakutan masih 7 hari setelah. Lalu ketika Thomas datang, lalu murid-murid begini, Thomas, seni to, seng lia, katong ini sudah baku dapat dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Thomas bilang, wah Allah, saya bicara apa nih? Beta sama percaya. Beta percaya kalau beta lihat dari beta pun mata ini, biji mata lihat akan. Lalu beta lihat dia pun jari atau dia pun tangan yang bocor itu, lalu beta cucukan beta pun tangan ini. Lalu beta juga lihat dia pun lambung yang dapat tusuk dengan tombak itu. Lalu beta cucu itu baru percaya bahwa dia betul yang bangkit itu. Saya jangan parlente-parlente. Ya. Thomas ada. Bukan tidak percaya. Bukan meragukan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Tetapi ia ada dan memerlukan bukti daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu, karena memang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bukan cerita dongeng. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sejarah historis spiritual yang harus terus ada dan diceritakan di dalam kehidupan anak-anak cucu kita. Keraguan di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya itu biasa ada seperti Thomas. Tetapi keraguan yang dimiliki oleh Thomas adalah keraguan yang positif, keraguan yang membangkitkan keingintahuannya bagaimana itu Yesus yang bangkit. Keraguan yang tidak mematikan iman. Tetapi keraguan yang ingin berjumpa dengan Tuhannya.
ingin menyaksikan bagaimana kebangkitan Tuhannya itu setelah ia mati. Dia lihat di depan matanya, dia lihat Tuhannya dikuburkan. Dia lihat Tuhannya ada dan tidak berdaya. Keraguan iman bagi orang percaya bukan hal yang nista. Tetapi keraguan orang percaya itu ada hal yang lumrah di dalam kehidupan kita karena kita masih manusia biasa. Ketika kita dirongrong oleh berbagai tantangan, sedikit ragu. Berdoa 1 kali, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun belum sembuh. Wah Allah Tuhan nih, saya bangkit kaseng ini. Saya sayang beta kaseng ini. Tetapi keraguan Thomas bukan keraguan yang meragukan kealahan. Sehingga ia ada dan menginginkan perjumpaan itu. Perjumpaan kita sebagai orang percaya di mana? Kita berjumpa dengan Tuhan di gereja, di wadah-wadah, di dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Kerinduan kita senantiasa ada dan berjumpa kepada Tuhan. Sehingga orang yang alergi terhadap wadah, orang yang alergi, jampi wadah lain, minggu jua, yang bisa. Itu proses di dalam sektor, proses di dalam iman kita bersama sebagai orang-orang yang percaya. 3 kata yang dikeluarkan oleh Thomas dalam keraguannya. Beta lihat dulu. Beta cucuk beta pun tangan dia pun tangan dulu. Beta cucuk dia beta pun tangan dia pun lambung dulu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Thomas ada dan menyatakan itu di dalam kehidupannya. Yang 1, 2, 3. Seng lama. Pintu masih terkunci tanpa yang sama. Di dalam situasi yang masih sama ketakutannya kepada orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi yang mulai menyebar bahwa Yesus yang bangkit, Yesus ada dan dicuri oleh murid-muridnya sehingga sasaran adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu mulai Tuhan Yesus, Salam alaikum. Salam sejahtera bagimu. Tidak ada bahasa lain lagi setelah Tuhan Yesus salam kepada para murid-murid dan Thomas pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, mari. Mari saya pun tangan itu. Lia, cucu akang. Cucu. Rasa akang. Mari saya pun tangan itu cucu di beta pun lambung ini. Yang ada dan berlobang paku dan ditusuk. Ketika Thomas ada dan menusukkan jarinya di tangan Tuhan Yesus Kristus dan di lambung, itu bukan sekadar Tuhan Yesus Kristus ada dan lihat bukti. Tetapi Tuhan Yesus mau bilang bahwa kebangkitannya adalah mengalahkan segala tantangan, rintangan. Mengalahkan segala sekat-sekat dan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi dan pengetahuan. Dia tahu semua karena dia sudah menjadi Allah yang hidup. Dan dia mau bilang bahwa yang disalib, yang mati itu beta. Bukan rekayasa seperti apa yang dikatakan oleh prajurit-prajurit dan cerita itu masih tetap sekarang. Ada orang-orang yang mengatakan, oh itu murid-murid Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga beta mau bilang bahwa penampakan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari sebelum dia naik mau menyatakan bahwa sungguh dia adalah Tuhan Allah yang bangkit. Tuhan Allah yang berkemenangan di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah yang mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sehingga itu juga adalah merupakan penyataan kuasa kasih Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang Thomas katakan setelah ia mencucukkan jarinya di ayat 28, Thomas bilang begini. Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu adalah pengakuan iman yang luar biasa. Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebenarnya pengakuan Thomas ini pernah juga diucapkan oleh Raja Daud. Ketika ia ada di dalam ancaman Raja Saul mau mati dan sebagainya. Mazmur 35 ayat 23. Raja Daud bilang begitu, dia ya Tuhanku dan Allahku yang melindungiku. Kalimat ini bukan kalimat yang biasa-biasa saja Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita lihat di dalam bahasa asli, maka Thomas mengatakan bahwa Adonai Elohim. Jadi kalau biasa dengar orang-orang saudara-saudara bilang Adonai Elohim, itu ya Tuhanku, ya Allahku. Kata-kata ini hanya diperuntukkan kepada Allah, pencipta, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Gelar Adonai dan Elohim ini bukan untuk ilah-ilah. Bukan kata-kata atau gelar yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah gelar yang luar biasa yang menyatakan iman di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya bahwa tidak ada yang melebihi Allah yang kupercayai di dalam kehidupanku. Amin. Ada transformasi iman yang Thomas dapatkan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dari tidak percaya, dari ragu-ragu kepada percaya. Dia sungguh percaya bahwa inilah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita datang berkebaktian, ketika kita datang ada dan pasca, ketika kita berdoa, apakah perjumpaan dengan Tuhan itu ada transformasi di dalam kehidupan kita? Ataukah setelah ibadah ini firman Tuhan itu masuk kiri, keluar kanan, sampai di pintu gereja su hilang. Tanya, tadi pembacaan mana? Sen tahu lagi, barang beta seperhatikan lah Tuhan amponnya. Coba uji coba nanti. Satu dengan satu baku tanya. Ada banyak orang yang sudah lupa pembacaan sampai di pintu gereja saja. Karena apa? Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bukan misteri. Tuhan Yesus sudah bilang, beta akan mati, pada hari ketiga beta akan bangkit. Tetapi kenapa murid-murid Tuhan Yesus ada dan takut? Kenapa murid-murid Tuhan Yesus ada dan ragu? Karena ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dia pun pikiran, yang ada di dia pun hati, kalau Tuhan Yesus jadi raja ini beta jadi apa ya? Kepentingan diri. Kepentingan pribadinya yang menonjol sehingga dia tidak pernah ada dan mengingat apa yang Tuhan Yesus bilang. Begitu juga ketika katong gereja Betalia banyak yang tado-tado tunduk main HP. Lihat status, balas WA. Betul gak Seng? Supaya saya mengantuk. Betul gak Seng?
Betul, pikiran tanpa lain. Mama-mama, habis ini mau masak apa ya? Ini penjual sayur su lewat ka belongnya. Wah alah, belum ada cili, belum ada tomat. Betul gak, Seng? Iya, betul. Bapak-bapak, Tuhan tadi malam mimpi apa ya? Mudah-mudahan akan ayat pembacaan ini sama dengan nomor jitu. Betul gak, Seng? Semua ada di dalam pikiran yang berbeda-beda ketika datang sini. Tidak fokus. Kenapa mimbar ini harus di tengah-tengah? Kenapa mimbar ini harus di atas? Supaya pemberitaan firman itu adalah fokus. Yang di sudut, tapi di tengah. Sehingga ketika engkau datang untuk menjumpai Tuhanmu, tanggalkan segala sesuatu di rumah, lalu datang kepada Tuhanmu dengan tubuh, roh, dan jiwamu ini menghadap Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau berjumpa dengan Tuhanmu di hari Minggu, ketika engkau berjumpa Tuhanmu di wadah-wadah, ketika engkau berjumpa Tuhanmu di pujian-pujianmu, ada transformasi iman yang merubah kehidupanmu. Jangan setelah Paskah, belum Paskah lagi, tunggu-tunggu hari Paskah dari jam 10 atau jam 9 menyanyi. Ada di samping-samping, mari duduk balingkar. Tuh? Sloki jalan. Betul gak sih bapak-bapak? Ibu pendeta, pertahan-tahan mata. Wang Allah. Ini kebiasaan yang tidak baik. Kita bilang. Ada mau perayaan Paskah, mau berjumpa dengan Tuhan, tetapi membawa bau mulu sopi. Tutup buka. Ini apa? Supaya tahan-tahan mata. Sempaki. Disitulah ujian imanmu. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, transformasi iman itu harus ada. Berubahlah. Seperti Satria Baja Hitam. Berubah. Ya. Transformasi iman itu berubah. Dari tidak setia menjadi setia. Dari pamabo jadi tidak pamabo. Jadi peselingkuh jadi tidak peselingkuh. Jadi tukang parlente jadi tidak tukang parlente. Jadi tukang bautang jadi tidak tukang bautang. Ya. Jadi suka bar Carlota. Tahu Carlota kaseng? Ibu-ibu dolo-dolo itu tahu Carlota toh? Yang suka pi sambung-sambung mulut tuh. Lihat orang pun Nah, begitu Carlota itu dolo-dolo itu ada film Nona Misi itu Carlota itu dia sambung-sambung mulu. Dari pibar Carlota menjadi bawa firman itu. Yang suka cara kira orang pun pakaian, cara kira orang pun hidup, jadi suka menolong orang. Jadi dalam kesombongan saya mau mengampuni orang, mau mengampuni, saya mau mengasihi orang, mau mengasihi. Jadi untuk ada dan senantiasa melihat kepentingan diri, melihat kepentingan umum. Itu yang dikatakan transformasi iman. Sehingga Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, kalau pula masih dengan kebencian, kalau pula masih dengan hati yang tulus, masih ada di dalam rai-rai nomor, berhenti. Itu tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ketika Thomas mengatakan itu ya Tuhanku dan Allahku, maka ayat ke-29 Tuhan bilang apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan amin dulu. Ya, supaya jangan mengantuk. Hah? Siapa itu yang melihat lalu percaya? Thomas. Siapa itu yang melihat lalu percaya? Murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu siapa itu yang tidak melihat dan percaya? Untuk siapa itu Tuhan Yesus bilang? Tentunya bukan untuk Thomas, tentunya bukan untuk murid-murid karena dong sulia. Untuk beta dan siapa? Jemaat. Pernah
jemaat lihat Tuhan Yesus secara langsung? Itu berarti jemaat berinkarnasi lagi. Tuh, hidup pada 2000 tahun yang lalu kalau pernah. Beta dan jemaat yang belum pernah lihat Tuhan Yesus Kristus secara langsung, yang belum pernah mencucukkan tangan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang belum pernah mencucukkan tangan di lambung Tuhan Yesus Kristus. Thomas punya pengakuan di bibirnya ketika lantang. Dengan lantang dia bilang, ya Allahku, ya Tuhan. Tetapi ia melanjutkannya dengan tindakan. Bapak Ibu pernah dengar sejarah gereja bahwa di India itu yang membawa Injil adalah Thomas, bukan Rasul Paulus. Dan ada dinamakan di sana gereja Thomas. Dia ada dan menyatakan imannya dengan pergi memberitakan firman Tuhan. Yakobus bilang, kalau orang percaya bilang percaya dan gentar mendengarkan nama Yesus Kristus, iblis pun juga percaya dan gentar mendengarkan nama Tuhan Yesus Kristus itu. Tetapi dia pemulu saja, dia pun kelakuan yang baik. Sehingga ketika kita cuma mengaku Tuhan di bibir saja, kelakuan seng, itu berarti kita sama dengan iblis. Sehingga mau dibilang begini bahwa ketika respon Tuhan Yesus Kristus kepada apa yang Thomas bilang itu, bahwa percayalah, berbahagialah orang percaya yang tidak melihat tapi percaya. Sehingga dikatakan orang yang berbahagia pada saat ini adalah ketong-ketong ini yang percaya tapi tidak melihat. Betul Bapak Ibu? Amin? Iya. Sehingga percaya itu bukan di mulut bibir saja, tetapi melalui hati kita, pikiran kita dan tindakan kita. Kita mau ilustrasi, ini biasa percaya di mulut begini. Ada seorang jago tembak. Ya. Dia tutup dia pun mata, lalu dia bilang lepas burung. Karena mata sudah diikat jadi seliala, dia dar, burung jatuh. Semua orang tepuk tangan, hore. Lalu dia bilang begini lagi, taruh botol di sana. Bapak Ibu percaya beta bisa tembak? Orang semua bilang percaya. Semua percaya, semua bilang percaya. Dia tetap tutup mata, dia tembak, dor, pica. Semua orang, hore, bataria, luar biasa. Lalu dia bilang begini, taruh balon. Bapak Ibu percaya beta bisa tembak dan pica? Percaya, karena sudah 2 kali nih. Orang percaya saja, tembak, trak, dor, pica balon. Percaya, hore, percaya. Lalu si jago tembak bilang begini, karena sudah 3 kali terbukti hebat, Bapak Ibu percaya jikalau apel ditaruh di atas kepala lalu beta tembak, itu bisa mengenai apel, tidak mengenai orang? Percaya. Kalau begitu siapa yang mau jadi sukarelawan untuk ditaruh apel di atas kepala? Dia tunjuk ibu-ibu yang tadi percaya. Mari. Jangan. Beta laki ada di rumah tua. Aneh, beta laki masih muda. Nanti dia pergi cari yang lain kalau beta mati. Anak muda. Jangan. Beta masih muda. Lalu yang tua. Jangan. Biar begini beta masih mau lihat cucu jua. Jangan lain. Semua sih ada yang mau. Lalu ada anak kecil maju. Umur 12 tahun. Dia ambil apel, dia taruh di dia pun kepala. Lalu bilang siap, ready. Semua tahan napas. Mulai tukang tembak coba dengan feeling. Semua aduh begitu dar meletus. Semua hore percaya kembali. Percaya hanya di mulut. Banyak orang begitu. Lalu ada satu orang dekati anak itu. Mari anaknya. Kenapa Ose pergi berani?
Lalu anak itu bilang begini, beta percaya karena itu beta pun bapa. Kenapa kita tidak percayakan hidup dan kehidupan kepada Tuhan, padahal Tuhan ini katompung bapa? Kenapa harus senantiasa meragukan? Ketika kita sakit, ketika kita ada mencari pekerjaan belum dapat, ketika kita ada di dalam kesusahan ekonomi, ketika kita ada di dalam pencobaan perselingkuhan, ketika kita ada dalam kemarahan, kenapa kita tidak datang kepada Bapa dan mempercayakan hidup ini kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan jiwa dan raga kepadanya? Kenapa? Tanya pada diri Bapak Ibu sekarang. Masih besarkah keraguanmu daripada imanmu kepada Tuhanmu ketika engkau sudah melihat Tuhanmu di dalam kehidupanmu? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di minggu ini juga menantang kita bahwa Yesus Tuhan yang hidup, percayalah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita ragu melangkah di dalam kehidupan ini. Tidak ada alasan kita mau pancuri, tidak alasan kita mau mabuk. Kalau ada masalah, datang kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau di dalam perekonomian, datang minta Tuhan tolong supaya roh konsumtif di dalam diri itu hilang. Ya, supaya kita ada dan melihat kebutuhan itu saja. Ketika ada kita berbuat dosa, ketika kita ada pelanggaran, datang kepada Tuhan. Ya pasti ada. Dan mengangkatmu, jangan takut. Tangannya yang berlubang paku itu senantiasa menopang hidupmu. Dia tidak pernah ada dan melepaskanmu. Walaupun engkau ada di dalam masalah, jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan senantiasa ada dan menjamahmu. Tangan Tuhan senantiasa ada dan memelukmu. Tangan Tuhan senantiasa ada dan memberkatimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada dalam saat teduh.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasulis sambil berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian ukulele sektor Melati.
Iya, dan banyak Tuhan Yesus memberkati. Ini karena cucu-cucu banyak menyanyi, jadi dompung tadi cucu ya. Kalau Cece banyak menyanyi, berangkali Cece ya. Ya, kita akan ada di dalam persembahan syukur. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan dijalankan sama-sama ketong menyanyi PKJ nomor 149 dan PKJ nomor 150. Ucap syukur padamu Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Orchid Ensemble.
bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersembahyang tubuh dan tempat yang layak untuk bersembahyang tubuh dan Ya, danke banyak. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang. Semua kita ada di dalam doa syafaat untuk Iru. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Di hari Minggu, hari kemenangan-Mu ini ya Bapa di sorga, kami datang menyatakan ungkapan syukur kami oleh karena firman kebenaran yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Firman kebenaran yang semakin menguatkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami hadapi. Untuk itu kami mohonkan biarlah Engkau ya Bapa di sorga menguatkan dan menghiburkan pula kehidupan keluarga-keluarga yang berduka cita, baik keluarga Sinai di sektor Anggrek, keluarga Ferdinandus Pariyama di sektor Mawar Saron, dan keluarga Tom Hisa Tomahu di sektor Mawar Saron. Atas Engkau panggil pulang orang yang mereka cintai. Yakinkan mereka bahwa setiap yang hidup akan mati dan kematian bukan akhir. Namun justru itu adalah awal daripada kehidupan yang baru, perjumpaan denganmu ya Bapa di sorga. Jauhkan keraguan iman percaya mereka. Kuatkan mereka di dalam kepedihan dan kesedihan hati mereka. Kami juga ada dan berdoa untuk pergumulan-pergumulan seluruh anak-anak kekasih kami yang ada di dalam penderitaan sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka semua. Sebagaimana iman Thomas yang tadinya ragu menjadi percaya, biarkanlah juga iman orang-orang yang ada di dalam pergumulan-pergumulan apapun, yang merasa Engkau jauh Tuhan, melalui Paskah pada saat ini. Mereka meyakini sungguh bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, Tuhannya adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhannya adalah Tuhan yang tidak terbatas waktu dan ruang, Tuhannya adalah Tuhan yang mampu melakukan apa saja dan tidak ada yang mustahil baginya. Sehingga dengan iman pengharapan itu mereka ada dan bangkit semangat di dalam keterpurukan sakit mereka. Berkati makanan, obat-obatan, bahkan udara sekalipun yang dihirup Tuhan, air putih sekalipun pula, sehingga semuanya dapat ada dan memberikan kekuatan iman, kesukacitaan. Karena Engkau senantiasa mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Kami juga ada dan berdoa bagi seluruh anak-anak kekasih kami yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka semua di dalam
pencarian pekerjaan, baik itu mereka ada mendaftar di instansi-instansi manapun juga. Tuhan memberkati seluruh berkas-berkas, Tuhan memberkati seluruh tubuh roh dan jiwa mereka, sehingga apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka ada dan perjuangkan, mereka boleh ada dan mendapatkannya. Dan ada sukacita yang mereka rasakan. Kami juga ada dan berdoa bagi seluruh anak-anak kekasih kami yang ada di dalam pergumulan pendidikan. Tuhan memberkati mereka semua, baik itu tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, baik itu S1, S2 maupun program doktor. Tuhan memberkati seluruh anak-anak kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami dalam perjuangan-perjuangan mereka. Tuhan ada dan menambahkan yang kurang, Tuhan memberikan roh hikmat dan kecerdasan. Sehingga Tuhan di dalam pergumulan pendidikan mereka ada dan percaya bahwa Engkau terus ada dan menuntun dan memampukan mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka telah rintis. Kami juga ada dan berdoa bagi seluruh anak-anak kekasih, saudara-saudara kekasih kami yang telah ada dan menyelesaikan pendidikannya dan telah diwisuda kemarin. Tuhan memberkati mereka juga, sehingga apa yang mereka raih, mereka syukuri dan mereka boleh ada dan menindaklanjuti di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa juga bagi syukur Ojek Mawar Saron, Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang berprofesi sebagai tukang ojek. Tuhan memberkati mereka di dalam ketika mereka ada dan melakukan tugas tanggung jawabnya, melayani akan orang-orang yang membutuhkan jasa mereka, jaga dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun, dan bijaksanakan mereka juga mempergunakan berkat-berkat yang ada dan Engkau berikan melalui pekerjaan mereka, sehingga kehidupannya dan kehidupan keluarganya ada di dalam kehidupan yang damai sejahtera. Begitupun juga seluruh kami yang ada, sebagai apapun profesi kami, Tuhan berkati, kuatkan kami, mampukan kami untuk ada dan menyatakan kuasa kasih-Mu di dalam pekerjaan kami, menyatakan kehadiran cinta-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Tuhan memberkati seluruh jerih dan juang di dalam pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan. Tuhan kuatkan mereka ketika ada cobaan-cobaan, Tuhan mampukan mereka untuk ada dan keluar dari berbagai pencobaan-pencobaan itu. Berkati karir-karir mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka rintis tidak sia-sia. Patah hancurkan orang-orang yang hendak ada dan menghalang-halangi karir mereka. Dan berkatilah setiap hasil kerja keringat yang mereka ada dan peroleh, sehingga itu juga dapat menjadi berkat bagi kehidupannya secara pribadi dan keluarga, dan juga mereka ada di dalam kehidupan yang berdamai dan bersejahtera. Kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan anak-anak kekasih kami yang akan menerima raport sekolah minggu di hari nanti. Tuhan memberkati seluruh pengasuh dalam setiap jenjang-jenjang, bahkan juga di setiap sektor. Tuhan memberkati orang tua kekasih, sehingga mereka boleh ada dan bekerja sama bersinergik untuk melihat pertumbuhan iman daripada anak-anak kekasih kami. Sehingga momen penerimaan raport ini adalah momen suatu penyataan iman bagi setiap anak-anak dan orang tua, sehingga Tuhan mereka betul-betul ada dan memaknai di dalam kehidupan mereka. Mampukanlah setiap orang tua untuk senantiasa membawa anak-anaknya ke hadapan-Mu Tuhan, dan mampukanlah setiap orang tua menjadi contoh di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi seluruh orang-orang yang ada di dalam sukacita bersama dan berbagi berkat, baik itu kehidupan keluarga Tuparia sektor Dahlia maupun juga satu keluarga di sektor Teratai.
Bahkan semua kami Tuhan yang senantiasa meresponi berkat-Mu dengan berbagi kepada sesama. Tuhan memberkati semua kami, Tuhan memberkati keluarga yang dengan ada dan sadar bahwa apa yang Tuhan berikan bukan sepenuhnya milik mereka, tetapi itu harus juga disalurkan untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Dan semua yang boleh ada dan menyalurkan berkat sumbangan-sumbangan, Tuhan memberkati mereka di dalam hari lepas hari kehidupan mereka. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh kami yang ada dan mengisi pujian di hari ini. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu sektor Melati, Ukulele Orchid Ensemble. Biarlah di dalam pertumbuhan perkembangan iman anak-anak kekasih ini bertumbuh sesuai dengan kasih dan cinta-Mu. Dan melalui pengalaman pelayanan yang mereka lakukan sejak dini, itu juga menjadi bekal di dalam kehidupan mereka kelak untuk mampu ada dan menghadapi berbagai tantangan-tantangan cobaan di dunia ini. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami Bapak Rehata yang ada dan mengikuti kegiatan pos tingkat sinode di Suli. Dan kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat GPM Kategorial Penel Bentas ini. Bahkan kami semua pendeta-pendeta yang ada di dalam pelayanan Majelis Jemaat, Diaken dan juga penatua, bahkan juga seluruh pengurus baik tingkat jemaat maupun tingkat sektor. Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan mampu ada dan menghadirkan perjumpaan Engkau dengan umat-Mu. Kami berdoa bagi semua iman pengharapan umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ada dan senantiasa membalut kehidupan mereka dengan sukacita. Dan senantiasa merasa berjumpa dengan-Mu, transformasi iman mereka nyata. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan berkati mulai dari pusat hingga juga pelosok. Tuhan memberkati mereka di dalam kerja dan juang mereka, di dalam program-program mereka, di dalam kebijakan-kebijakan mereka. Sehingga semuanya dapat ada dan menuju kepada takut akan Tuhan dan kesejahteraan akan bangsa dan negara ini. Kebijakan-kebijakan yang senantiasa menyatukan kami yang berbeda dan kebijakan-kebijakan yang senantiasa pro hidup. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami juga ada dan senantiasa menyerahkan seluruh orang-orang yang ada dan peduli akan kemanusiaan. Tuhan tolong mereka di dalam perjuangan-perjuangan mereka. Jauhkan keputusasaan dan mampukan mereka untuk senantiasa menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan kami mohonkan pimpin tuntun kami untuk menjalani seusbu ini dengan sukacita perjumpaan dengan-Mu. Sehingga iman kami yang berbicara. Untuk itu ya Bapa di sorga, ampun salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang. Amin. Saya jemput semua berdiri. Hidupmu singkat bagaikan
Yesus Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita telah selesai. Shalom. Silakan duduk untuk saat teduh dan berdoa syukur.
Iya, Bapak Ibu Pendeta, Majelis Penatua, Diaken, beserta semua anak-anak, mari kita ada di dalam doa syukur. Ya Allah Bapa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah hari Dominggu telah selesai, dan ibadah ini dilayani oleh Ibu Pendeta Email Urolo Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya boleh berjalan dalam kasih dan tuntunan-Mu. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dengan kehidupan keluarganya. Biarlah hikmat-Mu selalu Bapa anugerahkan baginya Bapa, supaya ia selalu bijaksana dalam tugas dan tanggung jawabnya. Begitu juga bagi kami para pendeta, penatua dan diaken, semua yang mendukung ibadah di hari ini. Biarlah firman Tuhan dan puji-pujian yang kami dengar menjadi pedoman hidup bagi kami untuk memasuki usbu yang baru Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.